Dari pernyataan Prof. Sari ini menyebut bahwa kita butuh kolaborasi bersama tentu saja ya dari pihak-pihak pemerintah dan lain-lain ini untuk investasi, ada INA dan Antara tadi untuk mencapai 13.000 triliun tadi di target itu. Nah ini menurut Anda bagaimana Pak Sona? Iya betul, saya sependapat dengan pernyataannya Prof. Sari ya, bahwa target yang besar ini memang ini perlu kerja kolektif ya Mbak Sherly ya. Memang kita sebagai garda terdepan atau pintu masuknya investasi itu, Kementerian Investasi itu kita berusaha untuk membuat regulasi atau proses perizinan yang semudah dan secepat mungkin. Kita juga memberikan insentif kepada investasi atau investor yang memang masuk ke Indonesia, terutama investasi-investasi yang masuk di industri pionir. Nah itu kita banyak memberikan insentif. Tapi tentu dalam upaya menarik investasi ini kita juga butuh kerjasama dengan tidak hanya kementerian lembaga lain, tapi juga pemerintah daerah, lalu juga pihak swasta. Karena kalau kita lihat realisasi investasi periode Januari sampai September 2025, itu porsi PMA dan PMDN-nya itu sekarang lebih besar PMDN, yaitu sebesar 789 triliun atau sekitar 55%. Ini artinya apa Mbak Sherly? Bahwa kita juga mendorong investasi itu dilakukan oleh pengusaha atau investor dalam negeri, supaya manfaat akhirnya juga bisa dinikmati oleh pengusaha di dalam negerinya. Tentu ini juga kita mendorong bagaimana pihak swasta, investor lokal juga ikut mengambil kue investasi yang ada di Indonesia. Dan harapannya tentu baik PMA atau PMDN ini bisa terus tumbuh angkanya. Yang memang terlihat dari capaian realisasi investasi kita selama periode 2025 ini memang naik secara year on year sekitar kurang lebih 15% dari tahun lalu. Itu Pak, Pak Sona kalau boleh dibocorkan sedikit saat ini sudah ada apa saja Pak yang masuk Pak, yang terbaru ini? Kalau untuk sektor itu memang banyak didominasi oleh sektor manufaktur ya, manufaktur, industri, untuk logam, lalu untuk di pertambangan, di kawasan industri pergunangan, di makanan dan minuman, itu porsinya yang dominan. Oke, kita balik lagi ke Prof. Sari. Prof. Sari, ini LPM UI kan merilis studi yang menilai ini investasi INA di proyek Jalan Tol Bakauheni Terbanggi ini besar diproyeksikan memberi kontribusi sekitar 400 triliun rupiah bagi PDB hingga nanti 2067. Nah ini apa saja temuan riset yang sangat penting ini terkait nilai tambah jangka panjang dari investasi model sovereign wealth fund atau seperti INA ini? Ya, oke. Jadi seperti jalan tol ya, Merak Bakauheni ini yang bilang, nah ini menarik ini. Tadi 400 halo impact-nya kan 400 triliun ya Mbak ya. Betul. Untuk apa namanya secara menyeluruh. Nah, padahal yang diinvestasikan cuma 35T. Jadi dari 35T itu halo ekonomi impact-nya itu gede banget. Dari mana sih ngelihatnya? Itu saja ngelihatnya lalu lintas perdagangan di situ, tourism yang masuk dan sebagainya itu ada. Saya nggak mau berbicara tentang metodologinya, tapi itu dihitung secara menyeluruh apa saja yang sosioekonomi impact-nya seperti apa. Jadi dengan investasi yang 35T menghasilkan 400 T halo ekonomi impact, saya kira ini sangat luar biasa. Nah, perlu dicatat ya, ini jalan tol ini mendapatkan award untuk investasi, prosesnya yang menarik. Jadi di sini INA bekerja invest dengan Abu Dhabi ya, investment fund, dan sangat menarik bahwa semua investasi yang dilakukan INA itu mereka tidak lakukan sendiri, mereka bekerja sama dengan global investor. Nah, global investor itu tidak akan mau masuk ke Indonesia if they don't trust Indonesia. Makanya seperti INA dan Antara ini sangat penting sekali kehadirannya untuk mendongkrak investasi di Indonesia. Nah, kembali misalnya saya ambil contoh INA itu kan juga membangun port yang di Medan, Pak.
Nah, port yang di Megadan ini adalah bersama-sama dengan Dubai Port. Jadi yang menarik mereka bukan hanya invest mana ya, tapi juga ada transfer of knowledge. Jadi transfer of knowledge ini sangat luar biasa karena mereka akan meningkatkan port kita menuju ke international quality. Kalau selama ini mungkin masih di sini, mereka going up to that standard. Jadi secara keseluruhan ini penting sekali. Nah, transfer of knowledge ini juga terjadi di beberapa proyek seperti SK Plasma, Mbak. Jadi kalau selama ini kita itu kalau donor darah putihnya itu dibawa kemana sih? Darah putihnya dibuang, bayangin. Itu padahal penting sekali. Nah, INA bersama-sama dengan Korea, mereka membuat SK Plasma di mana darah putih itu bisa disimpan dan digunakan untuk meningkatkan imun kita. Jadi ada transfer of knowledge yang luar biasa dari Korea, kemudian kita juga meningkatkan proses dan quality controlnya as a whole. Jadi saya kira bukan hanya semata-mata bahwa mereka invest ya, tapi juga perbaikan proses dan juga investasi ini nanti ke depannya memberikan halo ekonomi impact yang sangat luar biasa dan juga secara knowledge development saya kira ini perlu diapresiasi. Oke, baik Prof. Sari, kita balik lagi ke Pak Sona. Pak Sona ini kan 2025 sisa beberapa bulan saja, mungkin sebulan saja nih Pak. Ini kira-kira dari target realisasi tadi di tahun 2025 apakah sebenarnya sudah tercapai Pak? Apa nanti kira-kira mungkin akan ada investasi masuk lagi Pak yang jumbo seperti itu Pak Sona? Iya. Ya kalau kita melihat data realisasi investasi dari Januari sampai September 2025 itu memang angkanya dari target itu kita sudah mencapai 75%, Mbak Sherly. Nah tentunya ini masih ada waktu 3 bulan dan kami optimis ya untuk bisa mencapai target investasi tahun ini sebesar 1.900 triliun. Karena kalau kita lihat dari trennya justru di kuartal 4 itu biasanya belanja modal itu lebih gencar dilakukan di akhir tahun sebagai financial closing gitu kan. Jadi kami optimis tentunya kita barengi juga dengan terus melakukan perbaikan-perbaikan dari sisi perizinan dalam hal kecepatan, kemudahan berusaha dan insentif-insentif yang bisa kita berikan itu dalam hal upaya untuk mengakselerasi realisasi investasi ini bisa tercapai. Karena setelah tahun ini kita pun juga punya target tahun depan yang angkanya lebih meningkat lagi, tentunya ini butuh dukungan dari banyak pihak. Oke, berarti sekarang 75% optimistis ya Pak untuk 100% di akhir. Insya Allah optimis sampai 100% sampai Desember 2025.